Segera Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS dan Survei Sosial Ekonomi Nasional Susesnas, jumlah backlog di Sumatera Selatan saat ini mencapai angka yang cukup besar, yakni 340.256 yang tersebar merata di seluruh kabupaten kota. Backlog adalah jumlah unit perumahan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang belum terpenuhi dalam suatu kawasan atau wilayah tertentu. Kepala Dinas PUPR Sumatera Selatan Novian menyebutkan, secara keseluruhan di Sumatera Selatan terdapat 2,1 juta rumah tangga dan yang sudah memiliki tempat tinggal sendiri adalah sebesar 84% atau 1.763.825 rumah. Selebihnya ada yang tinggal di rumah sewa dengan jumlah 94.566 rumah dihuni dan rumah bebas sewa sebanyak 230.604 unit dengan total backlog sebesar 340.256. Berdasarkan data yang dipaparkan Novian, Palembang menjadi kota dengan jumlah backlog yakni sebesar 105.000 unit rumah. Alasannya masih banyak keluarga yang tinggal di rumah kontrakan ataupun rumah sewa, sehingga mereka belum mempunyai hunian sendiri. Lalu kabupaten kota dengan jumlah backlog paling rendah ada di Kabupaten Pali yang berada pada angka 6.212 unit rumah. Secara persentase, daerah yang telah memiliki rumah pribadi paling banyak di Sumatera Selatan ada di Kabupaten Oku Timur dengan jumlah sebesar 92% atau 115.000 unit rumah. Disusul Kabupaten Musirawas sebesar 90,92% atau 92.658 unit rumah. Sangat. Jadi sama seperti di Tribun saya jelaskan, sebenarnya backlog ini pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan human, manusia dari hari ke hari terus bertambah, sementara lahan kita kan tidak bertambah. Jadi memang kebutuhan rumah ini stagnan. Jadi dia bukan stagnan, meningkat, berlanjut setiap tahun dia bertambah. Contohnya begini, seperti misalnya Bu Nova itu punya keluarga 5 adik-beradik nih dalam satu rumah. Ini contoh simpel. Setelah menikah, bukankah dari 5 bersaudara pengen punya rumah sendiri kan? Yeah. Kan semangat terhadap masyarakat untuk menciptakan lingkungan sehat sehingga kita mendapatkan generasi setelah kita menjadi generasi yang sehat. Ya, rumah tidak. Itu saja, terima kasih kepada RRI juga. Siap, benar sekali. Ya. Mengacu pada data tersebut, Novian berharap iuran tapera dapat menjadi solusi dari pemerintah untuk mengatasi banyaknya kebutuhan rumah milik sendiri, khususnya di beberapa kota besar seperti Palembang. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia. 92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Di Dialog Palembang pagi ini, pendengar.
diterapkan. Kemudian mungkin juga nanti ada sosialisasi terus Mbak, sosialisasi terus dari Tapera, dan juga nanti dalam pelaksanaannya ada survei ya, survei indeks kepuasan kepada masyarakat, bagaimana penerapan kebijakan itu bisa diterapkan dan hasilnya bagaimana. Mungkin begitu Pak. Untuk sosialisasi sendiri yang Bapak sampaikan tadi, sejauh ini seperti apa nih Pak Ahmad? Ya tentu Tapera berdasarkan yang seperti Mbak sampaikan melalui perubahan atas PP nomor 25 tahun 2020 Ya. tentang penyelenggaraan Tapera yang ditetapkan Presiden Jokowi pada 20 Mei 2024 terus Mbak. Nah, nanti mungkin juga bekerja sama dengan stakeholder yang lain untuk pengembang perumahan dan juga pemerintah, terus sosialisasi di tingkat provinsi ataupun kabupaten kota. Mungkin nanti disampaikan secara kepada masyarakat melalui RRI juga, mungkin melalui TPRI, melalui media-media lain, Mbak. Tentunya kita sudah lihat ya Pak ya, ini peraturannya belum dilaksanakan, tapi banyak pro dan kontra, lebih banyak kontranya nih Pak ya untuk dari kalangan masyarakat sendiri. Dikatakan ini terlalu berat ini untuk pihak-pihak yang mungkin dianggap gajinya kecil. Kalau dari Bapak sendiri seperti apa tanggapannya Pak? Jelas ini program pusat ya, Ya. pasti ada kajiannya. Kami mendukung, tidak terlalu banyak berkomentar kami Mbak, terhadap provinsi. Impian dari kita agar dulu Bapertarum ya. Ya. Meningkat menjadi Tapera, mungkin kajian ini terus berlanjut sehingga masyarakat yang bukan hanya ASN, TNI Polri dan juga buruh mungkin bisa nanti swasta. Pekerja swasta yang kalau dilihat di aturannya kan upah minimum ya. Upah minimum artinya berdasarkan upah yang sudah layak pekerja itu dipotong. Mungkin kebijakan ini agar impian orang mempunyai rumah seperti kepala dinas saya bilang tadi Mbak, dari 5 anggota keluarga di dalam rumah dengan ibu bapak, mereka mempunyai anak 5. Yang jelas kan mungkin yang tinggal di rumah 1 atau 2, yang 3-nya kan mesti punya rumah. Nah impiannya inilah yang diharapkan dari pemerintah pusat untuk bisa dicapai. Baik, kalau berbicara tentang impian rumah, tentunya masyarakat di Indonesia, terkhususnya di Sumatera Selatan ini beda juga ya Pak ya kategori impian rumahnya. Ada yang suka dengan real estate atau juga yang KPR ataupun yang lain. Ini kan tidak bisa disamaratakan Pak dengan pendapatannya. Itu seperti apa nih Pak? Iya, mekanisme pemerintah kan ada yang namanya masyarakat berpenghasilan rendah. Iya. Contoh di perumahan-perumahan itu ada yang penghasilannya rendah, ada dalam satu lingkup kawasan perumahan itu ada yang penghasilan sedang, ada yang tinggi. Nah, itu konsep yang dibuat oleh pemerintah baik, Mbak. Jadi melihat kemampuan masyarakat dan juga untuk impian memiliki rumah tercapai. Baik, Pak Ahmad, kita terima telepon dulu Pak Ahmad ya. Pro 1 pagi hari ini ada pendengar kita yang ingin bergabung. Pro 1, selamat pagi. Iya, selamat pagi Mbak Dela. Dengan siapa di mana nih Pak? Dengan Pak Andi yang ada di Talangburu. Pak Andi Iya. di Talangburu. Silakan Pak Andi, ada Pak Ahmad di pagi hari ini. Ya, selamat pagi untuk Pak Ahmad. Mudah-mudahan pagi sehat juga. selalu Pak ya. Ya, makasih banyak. Ini Pak terkait dengan dialog pagi ini menarik sekali ya. Apalagi termasuk banyak sekali masyarakat yang memang masih awam sekali mengenai Tapera ini dan banyak spekulasi yang berkembang ini mengenai bagaimana nanti dana yang dari gaji yang dihasilkan yang kemudian dipotong berapa persen itu. Banyak masyarakat yang belum paham, bahkan berkembang dalam di antara pekerja ini menyampaikan ini akan bisa diambil puluhan tahun kemudian. Dan juga ini bisa diambil nanti langsung pada saat presiden yang baru. Nah ini menjadi suatu polemik juga nih. Jangan sampai nanti kita yang tidak tahu ini malah justru punya asumsi yang akhirnya ini menimbulkan suatu harapan dan ternyata ketika sudah waktunya juga tidak sesuai dengan harapan. Nah, mungkin dengan kesempatan ini Pak Ahmad juga bisa menyampaikan kepada pendengar kita termasuk kita yang awam terhadap
bagaimana tapera ini diterapkan dan juga progresnya nanti ke depan seperti apa, sehingga ini nanti menjadi suatu informasi yang sangat bermanfaat. Mungkin itu aja Mbak Dela pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andi di Talangburu. Mungkin Pak Ahmad Wahidin bisa langsung ditanggapin. Ya, makasih Mbak. Program tabungan perumahan rakyat ini menyasar pengusaha, pegawai perusahaan swasta juga. Dulu kita kenal Bappertarum, ASN dan TNI Polri. Nah, sekarang sudah diberi kebijakan oleh pemerintah. Jadi menyisihkan uangnya dari uang minimum itu, gaji minimum Pak. Jadi terima kasih banyak Pak Andi di Talangburu. Jadi mekanismenya nanti dikenakan wajib sebesar 3% dari gajinya setiap bulan. Kemudian juga selain itu manfaat dari tapera itu Pak. Nanti ada kredit perumahan rakyat, kepemilikan rumah, kredit pemilikan rumah, kemudian kredit bangunan rumah dan kredit renovasi rumah. Jadi masyarakat yang sudah punya rumah bisa untuk merenovasi rumahnya nanti. Mungkin itu Mbak. Baik, Pak, kalau seandainya ada masyarakat kita, baik ASN ataupun orang swasta, ini yang menolak untuk mengikut tapera sendiri, apakah ada diperbolehkan atau sejauh ini seperti apa? Apalagi mereka sudah memiliki hunian sendiri nih Pak. Itu mekanisme nanti silakan dengan pihak tapera Mbak Tapi secara aturan, karena kita ASN, saya juga ASN, ya ikuti aturan yang baik, karena itu tabungan kita. Nanti kan bisa untuk kalau sudah punya rumah untuk renovasi rumah nanti, itu mungkin. Jadi tidak perlu ragu dengan kebijakan pemerintah. Dan ini baik dan menurut kami juga kebijakan yang sangat bagus untuk masyarakat. Berarti ini sangat bagus untuk masyarakat juga ya Pak ya? Baik, Pak, kalau untuk Sumatera Selatan sendiri kebutuhan rumah rakyat ini seperti apa Pak? Katanya banyak masyarakat ini membutuhkan rumah juga ya Pak ya? Iya betul, kita dari data yang disebutkan di awal berdasarkan Suksesnas, Survei Sosial Ekonomi Nasional, backlog kita 340.256 rumah di 17 kabupaten kota provinsi Sumatera Selatan. Yang memang yang terbesar di kota Palembang, Mbak. 105.226 rumah. Nah, perlu intervensi untuk kita juga dari program Pak PJ Gubernur untuk rumah tidak layak huni dicanangkan di bulan Februari, gerakan serentak perbaikan memang 8.000 lebih, dan kemarin kita tanggal 3 Juni Pak PJ Gubernur telah memberikan kunci untuk 78 rumah, bedah rumah Pak. Jadi rumah diperbaiki 78 dari dana CSR dari BUMN, BUMD, kemudian juga pengusaha-pengusaha itu. Baik, Pak Ahmad, kita terima telepon kembali. Pendengar Pro 1 ada yang ingin bergabung. Pro 1, selamat pagi. Selamat pagi Bunda. Pagi, dengan siapa di mana nih Pak? Di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Perlindungan Pak Perlindungan Harahap di Sumatera Utara ya? Iya Bunda. Baik, silakan Pak Perlindungan. Dengan Pak siapa itu? Ada Pak Ahmad Wahidin, Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan. Silakan Pak Perlindungan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak, selamat pagi, salam sejahtera. Iya Pak. Kesempatan Paman juga dulu ada Pimpro di sana, pakar mahasiswa. Forma. Ya. Jadi kalau saya lihat masih kurang relevan sebenarnya Pak. Seharusnya ini bisa ditunda nih Pak. Ini kan Undang-Undang Dasar kita kan ayat 33 semuanya dari rakyat kembali ke rakyat ya semuanya. Dan ini sudah dibuat Undang-Undang 2016. Uji coba sampai 2020 ternyata gagal, mau dieksekusi, 2023 juga gagal, seharusnya ini sudah bisa dibatalkan saya rasa karena kurang relevan. Gimana Pak kalau jam sostek Pak? Jam sostek yang tidak bertuan, uangnya yang melanggar hukum, dan Jiwasraya, Bumi Putra, dan lain-lain Pak. Jadi dari pengalaman seperti ini saya rasa ini takutnya sia-sia dan mubazir. Bapak udah umur berapa Pak? Saya kalau 44 Pak. 44. Kalau Bapak dipotong gajinya gaji minimum 3% sampai 5% Pak, apakah cukup untuk membuat sebuah rumah Pak? Baik.
walaupun swasta ya, karena saya dengar-dengar udah mulai ke swasta nanti kan, tenaga kerja swasta juga harus diambil. Saya rasa tak usah diambil, dibilang aja dana upeti gitu. Baik. Nah, itu aja saya. Baik, terima kasih Pak Perlindungan. Ya, Ini Pak Ahmad, berarti kurangnya kepercayaan masyarakat tentunya ke pemerintah pusat ini Pak Ahmad. Ya, wajar Mbak. Itu kebijakan dari pemerintah pusat, kita pemerintah provinsi mendukung. Akan tetapi perlu saya sampaikan Pak Perlindungan dari jauh sekali nih. Dari Sumatera Utara, Pak Perlindungan, kebijakan yang dibuat pemerintah itu kan melalui kajian. Sudah ada kebijakan dikaji, kemudian diterapkan. Kemarin Pak Pertaruh menjadi tapera, tabungan perumahan rakyat. Jadi masyarakat nanti akan disosialisasikan terus, karena ini kan baru disosialisasikan terus. Mungkin nanti pemerintah juga akan mengadakan survei tentang tingkat kepuasan dan bagaimana terhadap implementasi daripada aturan ini. Jadi kita bisa lihat nanti Pak itu mungkin kajiannya. Baik. Selain Pak Perlindungan, pagi hari ini ada yang bergabung kembali Pro 1, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Dela. Pagi, dengan siapa di mana nih Pak? Dengan Virgo Mbak di kilometer 18 Banyasin. Pak Virgo di KM 18, silakan Pak Virgo. Baik, terima kasih Mbak Dela. Terima kasih juga banyak untuk narasumber yang sudah hadir ya. Ini menarik Pak pembahasannya Pak ya, terkait dengan tapera. Polemik sekali Pak, banyak pro dan juga kontra. Terutama kalau untuk kita, untuk pekerja swasta ini, kalau ditanya keberatan, pasti keberatan Pak ya. Karena memang kalau kita lihat kebutuhan kita sehari-hari pun juga sudah cukup banyak, ditambah dengan potongan yang lain-lainnya gitu ya. Kalau PNS, TNI Polri, ya mungkin bisa diukur lah gajinya. Ya, bisa dikatakan mungkin lebih besar dibandingkan kita yang buruh bangunan seperti biasa atau buruh-buruh yang lainnya, buruh pabrik lah, terutama juga mungkin yang susah gitu ya. Nah ini mungkin yang menjadi pertanyaan dari saya Pak ya, sejauh mana Pak aturan ini sudah disosialisasikan ke pemerintah daerah, terutama di wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan juga kabupaten kota, dan pelaksanaannya seperti apa ya. Karena memang nantinya, karena memang ini kebijakan pusat, kan pemerintah daerah, pemerintah kabupaten hanya meneruskan saja. Namun masyarakat umum, masyarakat biasa tidak tahu menahu Pak ya. Artinya juga yang pasti akan langsung berhubungan adalah pejabat terdekat ya, mulai dari pemerintah kabupaten hingga pemerintah provinsi. Kemudian yang kedua, terkait dengan aturan ini juga, kalau Bapak sebutkan di awal tadi kan sudah ada program tapera yang sebelumnya, saya lupa tadi namanya apa ya. Nah itu bagaimana Pak pelaksanaan di lapangan Pak? Apakah ada hambatan atau lancar-lancar saja? Karena bisa dievaluasi Pak ya. Karena beberapa yang viral-viral di media sosial juga untuk mencairkan dana tersebut juga cukup susah, regulasi yang cukup panjang, yang juga banyak kekecewaan. Apalagi kalau kita kalikan dengan jumlah penduduk yang ada di Indonesia ini, para pekerjanya, kalau 3% dari satu orang, kita kalikan berapa jumlah penduduk yang ada di wilayah Sumsel saja, itu dalam 1 bulan sudah berapa miliar uang yang didapatkan. Jika dikalikan se-Indonesia, Sabang Saya Merauke juga pasti akan banyak juga. Nah, bagaimana transparansi dari penggunaan dana-dana dari rakyat? Karena ini uang kita Pak, uang masyarakat Pak, yang mungkin juga nanti mungkin harapannya bisa bagus Pak untuk kebutuhan kita juga. Tapi apakah ada yang bisa menjamin uang tersebut sesuai dengan hitung-hitungan kita hingga akhirnya nanti pada saat pencairan di akhir masa pensiun kita itu bisa didapatkan dengan baik. Kita ambil contoh saja seperti Asabri dan sebagainya pun bisa dikorupsi. Uang pensiunan dari TNI, apalagi uang masyarakat umum, terutama masyarakat biasa Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Virgo. Terima kasih banyak. Di KM 18 ini suara masyarakat ya Pak ya. Yang pertama tadi, sejauh mana peraturan ini sudah disosialisasikan Pak Ahmad? Ya, terima kasih Pak Virgo. Kayaknya di jalan ini, lagi jalan, mungkin agak panas nih, jadi Pak jalan-jalan. Ya, makasih Mbak. Tapera ini mewajibkan pekerja untuk menjadi peserta Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat, dipungut iuran sebanyak 3% dari gaji. Tapi itu kan aturan yang dulu kita Bapak Tarum, saya ASN juga. Kalau kita mengajukan kredit kan lebih gampang. Nah, diberi kebijakan oleh pemerintah pusat melalui kebijakan ini, untuk swasta juga ikut. Artinya nanti dipungutnya kan iuran ini ya, pekerja yang sudah pada standar, standar daerah itu. Nah, jadi kalau menurut kebijakan itu baik, artinya mengurangi
masyarakat yang sudah bekerja, mereka pengen punya rumah, pengen memperbaiki rumah, bisa menggunakan dana itu. Nah, untuk yang tadi Bapak sampaikan, nanti Bapak kita data dulu Bapak dari dinas mana atau pekerja mana, nanti kita sampaikan ke pihak Taperanya untuk sosialisasi terus. Karena ini kebijakan yang sangat juga cukup baik dan juga penuh ini Mbak, sedikit masyarakat berpikir bahwa ini harus. Untuk program yang Balfatarung sendiri yang pada saat itu kesuksesannya seperti apa nih Pak? Ya nanti kan sosialisasi di Tapera juga sosialisasi. Bapertarum kan kayaknya kalau kita lihat banyak yang punya rumah dari Bapertarum itu, dan juga kepemilikan kredit, tapi hanya menyentuh ASN dan TNI Polri. Pada saat itu ya Pak ya? Nah, ini kan diberi kebijakan untuk pekerja lain. Nah, oleh karena itu nanti coba dilihat sosialisasi bagaimana dari pihak Tapera sehingga kita dukung sukses. Baik Pak Ahmad, kita juga sudah terhubung bersama Ketua Serikat Federasi Buruh Sumatera Selatan, ada Bapak Hermawan. Selamat pagi Pak Hermawan. Selamat pagi Mbak Dela. Sehat kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Pak Hermawan. Di studio juga bersama Pak Ahmad Wahidin, ini Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan. Pak Hermawan selaku Ketua Serikat Federasi Buruh Sumsel, ini menerima atau tidak nih untuk Tapera sendiri nih Pak Hermawan? Ya, kalau buruh Bu, pada prinsipnya kalau konteksnya perumahan bagi buruh pekerja, ya pasti itu hal yang baik. Nah, cuma permasalahannya sekarang ini Tapera ini tidak ada kejelasan bagi buruh, dan bagi buruh ini bukan malah mensejahterakan, tetapi justru semakin menyengsarakan. Kenapa saya bilang menyengsarakan? Jadi pemerintah harus tahu dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja itu kenaikan upah buruh itu ini untuk di Sumsel saja ini kemarin udah 2 tahun tidak naik upah minimum. Tahun 2024 cuma naik 1, sekian %, cuma Rp50.000. Jadi kalau dengan diberlakukan Tapera itu akan ada kepotongan 2,5% bagi buruh, 0,5% itu perusahaan. Kalau 2,5% itu diakumulasilah dengan upah sekarang minimum 3.500.000, itu lebih kurang 100.000 Bu. Jadi kalau 100.000 kenaikan upah 50.000 dipotong lagi Tapera, justru buruhnya kan daya belinya kan semakin menurun. Artinya kami semakin sejahtera buruh. Harusnya ini justru semakin sengsara. Karena buruh itu sudah banyak, potongan-potongan itu sudah banyak. Dari BPJS Kesehatan itu 1%, pensiun 1%, BPJS Ketenagakerjaan 2%. Ini akan ada lagi 2,5%. Sedangkan kenaikan buruh diprediksi untuk tahun depan lagi kalau memakai Undang-Undang Cipta Kerja paling tinggi lagi hanya 50.000. Belum inflasi. Inflasi kemarin 3%, kenaikan upah cuma 1,7%. Jadi pemerintah itu program Tapera ini kan tabungan. Bagi buruh tabungan itu kan untuk kesejahteraan ke depan. Kalau ke depannya saat ini mungkin bisa untuk bertahan. Lah ini sekarang untuk bertahan saja mereka susah. Bagaimana mau ke depan? Itu satu Bu ya. Nah yang kedua bahwa tidak ada kejelasan. Karena harga rumah saja yang RSH saja sekarang ini sekitar 100 juta lebih. Buruh kalau menabung dengan Tapera 2,5% itu 100.000, 1 tahun itu cuma 1.200.000. 10 tahun 12 juta, 20 tahun 24 juta. Berarti itu berapa? Bisa 100 tahun buruh nabung. Kalau 100 tahun sampai ke anak juga udah meninggal Bu. Bagaimana mereka mau bisa beli rumah itu? Tidak cukup ya Pak itu ya? Karena gaji kan dipotong 100.000. Oke mereka kerja 30 tahun. 30 tahun kan baru 36 juta. Bisa mereka bekerja 30 tahun 36 juta itu beli rumah dengan 100.000. Kan tidak bisa. Itu yang kedua. Yang ketiga, itu kan diwajibkan bagi pekerja buruh yang usia 20 tahun atau sudah menikah. Nah, persoalannya kan yang ini diberlakukan baru sekarang. Sekarang buruhnya ini ada yang sudah punya rumah mungkin karena warisan.
ada yang mungkin sudah punya rumah karena upaya sendiri, mungkin entah dari mana dapat duit, yang umurnya berjalan, itu diwajibkan lagi. Nah, sedangkan mereka tidak ada kejelasan mengenai dana itu seperti apa nantinya. Ini contoh, Bapel Tarum itu aja, yang sudah pensiunan itu ratusan ribu yang belum bisa ngambil uang yang Bapel Tarumnya yang nggak terpakai. Nah, jadi bagi buruh itu kalau tabungan ya kalau memang kita bisa menabung. Nah, tapi konteksnya kalau memang untuk perumahan buruh pekerja ya kita mendukung. Cuma jangan seperti ini konsepnya. Kenapa tidak buat subsidi perumahan murah? Nah, itu yang bagi buruh yang memang ini. Nah, itu sepintas saja, Bu. Kalau panjang kan habis waktu nanti. Baik, Pak Hermawan dan Pak Ahmad Wahidin, kita terima telepon kembali. Pro 1, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Dela. Pagi, dengan siapa di mana nih, Mbak? Dengan Witri di Prabu Muli. Mbak Witri di Prabu Muli, silakan Mbak Witri. Ini mau tanya Mbak Dela, kami kerja swasta nih, katanya bakal dipotong untuk tapera 2,5% ya kalau nggak salah. Nah, ini kan nantinya lama banget nih kalau kita buat kayak berapa puluh tahun ke depan baru bisa. Kalau kita pensiun dini atau pensiun umurnya lah ya, nggak dipakai lagi, itu apakah bisa kita cairkan uang itu atau kita harus tetap mengambil rumah? Padahal bisa jadi kita udah punya rumah sendiri kayak gitu sih, dari warisan orang tua dan yang lain-lain. Apakah itu bisa dicairkan atau harus tetap kita ambil rumah? Baik, segitu saja Mbak Witri. Itu aja, Mbak. Baik, terima kasih. Mungkin Pak Ahmad Wahidin bisa ditanggapi, Pak Ahmad. Ya, terima kasih banyak Pak Hermawan ya. Tadi Pak. Iya Pak. Pak Hermawan. Mungkin nanti siap. kita lebih lanjut Pak Hermawan, kita undang Pak Hermawan dengan Tapera difasilitasi dengan Pemprov untuk dialog dan ini berbincang-bincang mengenai hal tersebut Pak. Bagi sosialisasi lah intinya. Nah, jadi kita memang harus diterapkan sosialisasi terus ke Bapak dan buruh-buruh yang lain. Jadi ini program pemerintah dikatakan baik, harus disosialisasikan dan itu harus menerima masukan-masukan terus Pak. Jadi kami terima Pak, nanti lebih khusus lagi nanti kita sampaikan ke Taperanya, BP Taperanya untuk segera sosialisasi, terutama di Provinsi Sumatera Selatan, terutama buruh Pak ya, Serikat Buruh. Terima kasih banyak Pak, itu kan kita sampaikan. Baik Pak Ahmad, tadi pertanyaan dari Bu Witri di Prabu Muli terkait kalau seandainya angsurannya mereka pensiun di tengah jalan itu seperti apa nih Pak? Ya. Pensiun dini ya maksudnya? Mungkin ya nanti dapat uang ya kalau dia mereka pasti dikembalikan. Mekanismenya nanti kita sosialisasikan bersama-sama. Mbak Pera tadi. Mbak Witri. Mbak Witri di mana ya kerja? Di Prabu Muli. Di swasta ya. Mungkin Pak. Ya nanti kita sampaikan mekanismenya bagaimana. Kalau dulu dapat Mbak. Oke. Baik, kita kembali ke Pak Hermawan, Ketua Serikat Federasi Buruh Sumsel. Pak Hermawan, tadi juga ada penelpon nih Pak, yang mengatakan kurangnya kepercayaan kepada pemerintah nih Pak. Itu seperti apa juga nih Pak Hermawan? Ya, kalau kita tadi kan dari awal sudah kita bilang Bu, prinsipnya kalau itu perumahan bagi buruh pekerja kita dukung. Cuma kalau sistemnya seperti ini yang kita tolak. Nah, jadi kenapa kita menolak? Jadi ini bisa juga kita berprasangka, boleh kita menduga-duga. Karena ini sudah banyak terjadi dan bukan hanya duga-duga, sudah terjadi. Itu dana-dana yang terkumpul dari masyarakat, itu habis dikorupsi. Asabri, Jiwasraya, itu kemana? Triliunan. Sedangkan ini kan BP Tapera ini kan akumulasi dari Bapel Tarum. Sekarang Bapel Tarum itu sudah clear belum? Ada nggak persoalan di Bapel Tarum itu? Bagaimana duit-duit para pensiunan-pensiunan yang belum bisa mengambil ke Bapel Tarum itu? Itu di-clearkan dulu. Sehingga begitu berjalan BP Tapera ini tidak merugikan stakeholder yang baru, buruh pekerja. Dan terus keamanan tadi seperti siapa Ibu apa tadi yang barusan bertanya tadi? Mbak Witri. Mbak Witri. Ini kan BP Tapera ini kan tabungan perumahan rakyat. Artinya menabung untuk perumahan. Kalau nanti tidak terpakai itu hanya pokok yang dikembalikan. Terus untuk pengelolaan dana selama ini kemana? Apa manfaat yang dirasakan oleh buruh? Ini yang kami pertanyakan. Sedangkan di BPJS Ketenagakerjaan itu sudah tersedia, Bu. Ruang bahwa kalau ada buruh pekerja ingin mengambil perumahan itu boleh. Memakai dana BPJS itu 30% boleh dipakai untuk uang muka.
Jadi sudah artinya sudah overlap juga. Jadi bukan soal sosialisasi Pak Ahmad Muhyiddin, ya kita tentu akan juga mendukung, akan sama-sama lah karena kita juga kan masyarakat. Cuma persoalannya begini, aturan ini sudah ada undang-undangnya, sudah terbit peraturan pemerintahnya dan tidak melibatkan stakeholder serikat buruh, serikat pekerja yang ada. Nah, kalau disosialisasikan artinya itu kan suatu aturan yang sudah harus dilaksanakan. Yeah. Sedangkan kita ini kan tidak setuju. Karena kenapa? Ini saya kembali sampaikan. Kalau ternyata diterapkan, Bu, ya, Mbak Dela diterapkan. Tahun depan kita sudah mulai pemotongan 100.000 lebih. 105.000. Sedangkan upah naik saja hanya 50.000. Iya. Terus bagaimana daya beli masyarakat buruh? Sudah berkurang, belum dari inflasinya. Jadi kan bagi kita, loh daripada kami mati hari ini kan enak mati besok. Yeah. Jadi kami nggak perlu tabungan. Yang perlu buruh sekarang bertahan hidup untuk beli sembako, untuk pendidikan anak-anak. Bila perlu mereka hanya gubuk reot aja nggak ada masalah karena upahnya minim, Bu. Ini yang kami demo tiap hari ke gubernur. Cuma kita bukan menyalahkan gubernur kan. Memang peraturan upah itu nasional. Nah, jadi ini kami kalau secara negatif berpendapat, wah ini sepertinya akal-akalan pemerintah untuk mengumpulkan dana masyarakat lagi. Baik. Karena itu ya. Baik Pak Hermawan dan Pak Ahmad Wahidin, kita terima telepon kembali. Pro 1, selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Dela. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Ana di Prabu Muli, silakan. Ya, silakan. Terima kasih Mbak Dela. Assalamualaikum Bapak-bapak yang udah Pak Herman sama Pak Ahmad ya. Waalaikumsalam. Ya. Selamat pagi Pak, salam sehat ya. Ya, menarik ini pembahasan ini Pak ya. Memang sangat bagus tapera itu ada gitu. Tapi di zaman sekarang ini Pak ya, seperti yang dibilang Pak Herman tadi lah, tapera, tabungan, sampai tahun berapa nanti kita bisa memiliki rumah gitu. Udah keburu mati gitu ya. Terus yang kedua lagi, di zaman sekarang ini Bapak, ya Allah, walaupun gaji aja sekarang kurang karena kebutuhan semakin tinggi, ya susah untuk mengaturnya sekarang ini. Jadi saya rasa ya memang kurang baik gitu. Dan apakah tapera ini diwajibkan untuk seluruh buruh atau karyawan gitu, baik itu swasta apa yang lain gitu. Contohnya kan karyawan itu atau buruh itu sudah ada sebagian yang punya rumah gitu ya. Apakah memang kita harus diwajibkan lagi untuk mengikuti tapera gitu? Iya, baik. Iya, zaman sekarang ini Mbak Dela ya, gaji berapa lagi gaji pokok gitu? Udah dipotong BPJS, dipotong pajak, dipotong ini, mau dipotong lagi tapera. Ya. Aduh, baik, ya Allah. baik. Segitu saja, Om Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad, silakan ditanggapi Pak Ahmad. Ya, saya terima kasih Pak Hermawan dari Serikat Buruh. Nanti saya segera ini Om Ana, tadi pertanyaan dari Om Ana. Satu lagi mau Om Ana sama aja, segitu itu berapi-apinya kan. Tapi kami akan komunikasi, kami undang Bapak dengan sosialisasi untuk lebih jelas. Kalau di sini kan cuma 1 jam Pak. Nanti kan kalau ketemu dengan tapera Bapak bisa tahu bagaimana sisi baiknya kan yang diinisiasi oleh pemerintah pusat ini. Kami dari pemerintah provinsi, ya ini adalah kebijakan pemerintah pusat, kita dukung dan kita sosialisasikan. Mungkin nanti sambil berjalan dari pemerintah pusat juga akan melakukan survei Pak Hermawan. Jadi jangan takut Bapak akan survei apa indeks kepuasan masyarakat terhadap program ini, kan begitu Pak, ya kan? Nanti kita segera komunikasi, kita bertemu, sosialisasi Pak. Mungkin itu Pak jawaban kami. Baik. Dari pemerintah provinsi. Baik, itu tadi dari pemerintah provinsi. Dari Pak Hermawan mungkin bisa ditanggapi juga Pak Hermawan. Ya, kalau buruh pada prinsipnya ini kan tadi dipertanyakan, kan ini apakah berlaku kepada seluruh buruh pekerja? Ya kalau secara aturannya PP-nya itu wajib kepada seluruh pekerja buruh di perusahaan swasta selain daripada ASN, TNI Polri. Itu yang berumur di atas 20 dan atau sudah menikah. Jadi walaupun mereka udah ada 10 rumah pun wajib. Nah, jadi makanya ini yang kita pertanyakan. Dan ini kenapa tidak ada pengecualian. Nah, dan juga ini tadi keberatan kita. Kalau memang kewajiban negara untuk menyediakan sarana perumahan bagi rakyat, harusnya kan bisa dibuat
perumahan murah, pemerintah yang mengkoordinir memang dibeli tanah, dibuat perumahan. Ini kan nggak jelas, Bu. Ini kembali lagi nggak jelas. Kami bukan tidak mendukung Pak Muhyiddin, kami mendukung perumahan untuk buruh pekerja. Cuma ini kan sudah aturan itu sudah saklek sekarang, tinggal dilaksanakan. Nah jadi memang ini kebijakan pemerintah ini heran juga kita selalu seperti ini. Bukan sebelum aturan tersebut diberlakukan diminta aspirasi dari stakeholder, ini enggak, udah diberlakukan harus kalian terima. Kan seperti ini. Jadi sosialisasinya nanti juga kan bahwa ini harus dilaksanakan karena aturan undang-undangnya udah ada, PP-nya sudah jalan. Ya, jadi apalagi yang bisa dilakukan buruh pekerja selain menolak gitu Bu ya. Baik Pak Hermawan, ini kita ada pertanyaan dari YouTube channel kami, ada Anggi YB. Pagi Bapak-bapak, Bapak Tarum, orang tua saya ketika pensiun tahun 2005 cuma 4 sekian. Enggak sampai 5 juta padahal lama kerjanya 33 tahun. Mungkin Pak Ahmad bisa ditanggapi. Ya. Mungkin secara ini global aja. Bapak Tarum kan aturan waktu mengkolek uangnya kan kecil Mbak, aturannya berapa juta, berapa ratus ribu dulu kan. Mungkin itu yang menyebabkan sehingga dapatnya kecil. Kalau sekarang kan besar. Nah, kemudian itu Pak Hermawan, kita kan baru PP Pak. Nanti kan mungkin di berikutnya ada aturan pemerintah lagi melalui peraturan pemerintah keputusan menteri mengenai aturan itu. Kita tunggu Pak bagaimana anunya dan sosialisasinya Pak. Ya kan? Begitu. Baik, Pak Ahmad, kalau seandainya program ini terrealisasi, apakah dari Sumatera Selatan sendiri sudah memetakan tempat-tempat yang akan menjadi rumah Tapera sendiri, Pak Ahmad? Ya kan tentu ini kan kelanjutan dari Bapak Tarum, Mbak. Sudah berjalan, kemudian dirubah dengan Tapera. Kalau ASN dan TNI Polri kan sudah banyak nih, sudah dapat menerima manfaatnya. Mungkin itu nanti kalau yang Mbak bilang kayak gitu nanti kita tanyakan kepada Tapera bagaimana mekanismenya peta mereka kan seperti Mbak tadi rumah atau bagaimana strategi mereka melalui sosialisasi nanti. Sampaikan nanti. Baik. Sebelum kita mengakhiri untuk dialog pagi hari ini, mungkin kita ke Pak Ahmad Wahidin. Ini harapannya untuk Tapera dan tentunya masyarakat juga ini agar bisa ada kepercayaan kembali nih ke pemerintah. Seperti apa Pak Ahmad? Silakan. Ya. Jadi Tapera ini kebijakan pemerintah yang menurut kami bagus karena tujuannya agar pekerja mempunyai rumah. Semula ASN, TNI, Polri juga pekerja. Tapi mekanismenya masih belum begitu terang. Tapi tujuannya jelas bahwa mengurangi backlog perlu ada backlog perumahan itu perlu strategi. Ini salah satu strategi yang ditempuh pemerintah untuk menabung, Mbak. Mungkin itu, Mbak. Baik. Kami dari pemerintah provinsi mendukung atas kebijakan ini. Baik. Tadi dari Pak Ahmad Wahidin selaku Ketua Serikat Federasi Buruh Sumsel, ada Pak Hermawan. Silakan Pak, closing statementnya Pak Hermawan. Ya, jadi kalau dari kami dari Serikat Buruh, Bu, ya prinsipnya kalau memang seperti ini mekanismenya kita tetap menolak dengan sangat keras. Baik. Kenapa menolak kita dengan sangat keras? Pertama, tidak ada manfaat. Apa yang manfaat bisa kita dapat? Kalau mau diambil tunai tanpa ada artinya bagi hasilnya nggak ada. Pokoknya saja nanti. Dan dipastikan tidak akan dapat rumah. Kenapa? Lah 100.000 satu bulan, Bu, pemotongan. Kapan bisa dapat rumah? Itu jadi tidak ada kejelasan. Yang kedua. Yang ketiga, berpotensi. Kenapa berpotensi? Karena tadi seperti dipertanyakan tadi Bapak Tarum itu datanya saja itu 150 lebih pensiun itu belum bisa ngambil Bapak Tarum. Itu berapa kalau rata-rata 5 juta saja udah berapa duit? Yang memang harus disediakan oleh Bapak Tarum. Sekarang mereka melebur dalam Tapera ini. Nah, nanti jangan hal yang bermasalah di hulu ini dicampurkan lagi dengan di hilir. Jadi Pak Herman. Akhirnya buruh pekerja yang memang sudah sulit, sudah susah tambah susah, Bu. Nah, ini yang kami bukan artinya keras menolak. Ya kalau mekanismenya seperti Pak Muhyiddin sampaikan tadi, ya mungkin ini aja Pak Muhyiddin aja kan yang dari pemerintah aja nggak tahu
secara jelas bagaimana mekanismenya. Baik. Karena memang tidak ada keterlibatan masyarakat. Nah itu Bu. Baik, terima kasih Pak Hermawan, Ketua Serikat Federasi Buruh Sumsel yang sudah memberikan statement juga, dan bersama Pak Ahmad Wahidin, Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman Dinas Provinsi dan Pemukiman Provinsi Sumatera Selatan. Dan pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti pendengar kami akan memberikan informasi terupdate untuk Anda untuk Sumatera Selatan dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini.